Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara apa yang Tuhan tidak suka atau Tuhan benci? Yaitu orang yang tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan manusia. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, jadilah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, karena itulah yang sangat disukai oleh Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, selain kata kasih, maka kata lain yang merupakan kata yang familiar bagi orang-orang percaya adalah kata damai sejahtera, atau populernya shalom. Saudara, memang kata shalom ini adalah kata yang memiliki pemahaman yang khusus di dalam kehidupan orang percaya. Sebab kata ini dipakai oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan Alkitab berkata, Tuhan Yesus itu adalah damai sejahtera kita. Maksudnya adalah, di dalam Yesus Kristus, kita berdamai dengan Allah Bapa. Dan karena kita berdamai dengan Allah Bapa, maka damai Allah itu ada dalam hidup kita. Karena damai Allah itu ada dalam hidup kita, maka kita juga berdamai dengan diri kita sendiri. Dan karena kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita mampu berdamai dengan orang lain. Bahkan menjadi pembawa damai. Saudara, Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita. Dan Yesus Kristus, dia memberikan damai sejahtera kepada kita yang tidak pernah bisa diberikan dunia ini. Saudara, damai sejahtera juga dipakai oleh orang percaya menjadi satu tolok ukur bahwa apa yang dilakukan atau yang diputuskan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun saudara-saudara, kenyataannya adalah kita harus sangat hati-hati dengan perasaan damai sejahtera. Saudara, ada kalanya waktu kita mengambil keputusan dengan tolok ukur damai sejahtera, sesungguhnya damai sejahtera itu bukan berasal dari Tuhan. Tapi kita mengalami damai sejahtera karena yang kita putuskan sesuai keinginan kita. Yang kedua, karena kita memiliki andalan yang lain. Bukan Tuhan yang kita andalkan. Disitulah saudara-saudara kita merasa ada damai sejahtera. Tapi itu damai sejahtera yang bukan dari Tuhan. Dan melalui itu saudara, kita menjadi orang yang tidak lagi peduli dengan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus waspada. Mari kita membaca Yesaya pasal yang ke-7. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syiar Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram, dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Allah, tidak akan sampai hal itu, dan tidak akan terjadi, sebab Damsik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Efraim. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya,
Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah engkau melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan makan madu. Sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan. Pada hari itu, dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memelihara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadi. Sungguh, dadi dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu, setiap tempat di mana biasa tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasa dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Ahaz adalah Raja Yehuda yang tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun Tuhan tetap melindungi kerajaan Yehuda. Dan melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan kabar gembira bahwa Raja Pekah, yaitu Raja Israel, dan koalisinya, Raja Rezin, yaitu dari Syria, mereka tidak akan sanggup mengalahkan bangsa Yehuda. Saudara, bukankah berita gembira daripada Tuhan ini seharusnya ditanggapi oleh Ahaz dengan dia lebih mencintai Tuhan? Bahkan dia bertobat dari tindakan-tindakan yang salah. Namun kenyataan tidak demikian. Ahaz tidak menjadi bertobat setelah dia diberkati oleh Tuhan dengan berkat seperti ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini juga sering kita saksikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita diberkati Tuhan, belum tentu respons kita adalah kita lebih mengasihi Tuhan. Saudara, ada kalanya ada orang diberkati Tuhan dan dia tidak semakin mengasihi Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, waspadalah ketika engkau sudah tidak mengandalkan Tuhan. Engkau sedang mengandalkan yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Ahaz, Tuhan katakan bahwa engkau tidak bisa dikalahkan oleh bangsa Israel maupun bangsa Syria. Lalu Tuhan mengatakan kepadanya, supaya dia meminta tanda kepada Tuhan, baik yang di bawah bumi atau yang di tempat yang tertinggi. Namun Ahaz tidak pernah mau meminta tanda itu, dan dia berkata dia tidak pernah mencobai Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apakah betul Ahaz itu takut mencobai Tuhan? Saudara, memang ketika seseorang itu meminta tanda kepada Tuhan, itu menggambarkan bahwa dia tidak memiliki keyakinan. Namun pada kesempatan ini,
Bukan Ahaz yang minta tanda, tetapi Tuhan yang menyuruh Ahaz meminta tanda kepada Tuhan. Saudara, tujuan Tuhan adalah supaya bangsa Yehuda tahu bahwa jikalau bangsa ini selamat daripada serbuan koalisi PK dan Rezin, itu bukan karena kekuatan Raja Ahaz, tetapi karena Tuhan yang bekerja di tengah-tengah bangsa itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Ahaz tidak meminta tanda kepada Tuhan? Saudara, sesungguhnya Raja Ahaz tidak peduli Tuhan mau melindungi bangsa Yehuda atau tidak. Oleh karena itu dia tidak minta tanda satupun daripada Tuhan. Mengapa dia lakukan itu? Karena dia mengandalkan bangsa Asyur untuk membela bangsa Yehuda terhadap koalisi PK dan Rezin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Ahaz memberitahukan kepada kita, engkau dan saya, ketika engkau tidak mengandalkan Tuhan, kemungkinan engkau sedang mengandalkan yang lain. Saudara, kita bisa berkata, hidup saya ada damai sejahtera, hidup saya ada tentram. Pertanyaannya adalah, apakah damai sejahteramu, ketentramanmu, karena engkau mengandalkan Tuhan? Ataukah ada sesuatu yang lain yang engkau andalkan dalam hidup ini, sehingga engkau merasa damai sejahtera dalam hidup ini? Saudara, mari kita waspada. Janganlah kita menaruh persandaran kita kepada hal-hal yang tidak tentu, kepada hal-hal yang sifatnya fana, dan kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saudara, kita harus sangat waspada terhadap hal ini, karena kita rentan menjadi orang-orang yang kelihatannya beriman dengan mengandalkan Tuhan, padahal kita sedang mengandalkan yang lain. Saudara, Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang mengandalkan dunia ini, mengandalkan materi, mengandalkan kekuatan diri. Tetapi Tuhan suka kepada orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberikan pesan kepada kita. Saudara, ketidaktaatan manusia sejak awal merusak segala yang baik yang Tuhan sediakan. Namun Tuhan itu setia kepada perjanjiannya di dalam Yesus Kristus. Saudara, Yesaya ini mengatakan demikian, saudara. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita akan sangat heran. Tuhan kasih tahu kepada Ahaz bahwa bangsa Yehuda tidak akan jatuh. Lalu Tuhan memerintahkan Ahaz minta tanda kepada Tuhan. Tetapi Ahaz tidak mau minta tanda. Namun mengherankan kita, meskipun Ahaz tidak minta tanda kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan tanda. Saudara-saudara, apa maksud Tuhan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanda yang Tuhan berikan, yang Tuhan sampaikan kepada Ahaz, adalah tentang kelahiran dari Mesias melalui anak perawan yang kita tahu sekarang adalah Maria. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanda yang Tuhan berikan melalui Mesias, Tuhan mau memberitahukan kepada Ahaz dan bangsa Yehuda. Meskipun Raja Ahaz, raja yang tidak bergantung kepada Tuhan, meskipun Raja Ahaz adalah raja yang bejat, tetapi keselamatan yang dari Tuhan tidak tergantung kepada kebejatan seorang Raja Ahaz, tetapi bergantung kepada kasih karunia Tuhan, bergantung kepada kasih setia Tuhan. Disitulah saudara-saudara, Tuhan memberikan pertanda, yaitu akan lahirnya Mesias. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, tidak tergantung kepada jasa manusia. Saudara, seringkali kita berpikir, bagaimana Tuhan menggenapi rencananya di tengah-tengah kebejatan manusia dan kerusakan moral manusia.
Saudara, Allah tidak tergantung itu. Allah, dia Allah yang setia. Dan saudara, Allah yang setia kepada perjanjiannya. Dia akan menggenapinya di dalam Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketidaktaatan manusia sejak awal mula, sejak Adam dan Hawa, memberitahukan kepada kita, merusak segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Namun saudara, Tuhan, dia bukan Tuhan yang bergantung kepada kerusakan manusia. Tetapi Tuhan adalah Tuhan berkasih karunia. Demikian juga dengan bangsa Yehuda. Raja Ahaz, dia tidak mau bergantung kepada Tuhan. Raja Ahaz tidak mau minta tanda kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan perjanjiannya dengan memberikan tanda. Bahwa satu kali nanti akan lahir seorang Mesias yang lahir dari anak darah yang kita tahu hari ini adalah Maria. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidupmu dan hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir dengan situasi apapun yang terjadi dalam dunia ini. Mungkin mara bahaya kita bisa hadapi. Tetapi saudara, sebagaimana pertanda yang Tuhan berikan kepada Raja Ahaz, bangsa Yehuda satu kali akan diserbu oleh bangsa Asyur. Tetapi keselamatan yang Tuhan janjikan tidak pernah punah. Tuhan memberikan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dia juga yang adalah gembala kita. Dia juga yang melindungi kita dan memelihara kita sampai kepada kedatangan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sangat indah. Bagaimana kami harus belajar memahami akan kehidupan kami, yang seringkali kami berpikir kami adalah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi kami sedang menipu diri kami sendiri. Sesungguhnya kami mengandalkan yang lain, tetapi Tuhan tahu. Oleh karena itu Tuhan tolong kami. Di tengah-tengah kehidupan kami selalu berdekat kepada Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan Engkau setia kepada janjimu. Dan kami bersyukur kami boleh mengenal Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan itu. Yang tidak tergantung kepada situasi kondisi dunia. Tidak tergantung kepada segala sesuatu kegagalan manusia. Kami berterima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.